Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para hadirin dan hadirat jamaah pengajian rutinan Ahad pagi di aula pesantren ilmu Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan beberapa kewajiban sejak kita bangun. Mudah-mudahan nanti sampai malam tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini kita melaksanakan satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Karena disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwasanya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, tentu juga muslimah ikut di dalam bab ini. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, semuanya adalah wajib untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana yang diterangkan bahwasanya utamanya yang wajib itu adalah ilmu hal, yaitu ilmu di mana kita memerlukannya untuk amalan ibadah kita. Sebagaimana lebih ringkas dikatakan, orang yang akan sholat maka wajib tahu tata caranya sholat. Orang akan zakat maka wajib belajar ilmu tata caranya zakat. Orang mau haji juga demikian, harus belajar manasik haji. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang terdahulu atau minggu kemarin, Ahad kemarin. Sekarang kita lanjutkan fasal terkait, tapi pembahasannya sedikit baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Begitu kata Kiai Musannif atau pengarang buku ini. Wa amma ilmul muamalati bahwa ilmu ahwalil qalbi. Adapun termasuk salah satu cabang ilmu, yaitu ilmu muamalah. Apa muamalah? Yaitu pergaulan. Ilmu tata cara bergaul, berinteraksi. Nah, seseorang itu ada dua sisi dalam pergaulan. Sisi pertama adalah pergaulan seseorang sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta. Itu juga ada pergaulannya atau muamalahnya, ada hubungannya, ya. Kalau kata bahasa sekarang namanya hubungan vertikal, ya, hubungan vertikal seorang hamba dengan Robnya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu berinteraksi dalam sholat, ya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, gitu ya. Dalam saat puasa itu kan interaksi. Bagaimana seorang harus mengeluarkan segala daya dan upaya, harta dan nyawa saat berangkat ibadah haji. Untuk apa di sana? Nah, ini interaksi atau berhubungan dengan Allah SWT yang memerintahkan orang yang haji itu ada tawaf, yaitu keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu tidak bisa ditawar, ya dah. Kalau kita beli sesuatu muamalah dengan seseorang dalam jual beli, misalnya kita ingin beli mangga 1 kilo misalnya, ya. Penjualnya mengatakan 1 kilonya itu 15.000, maka pembeli boleh menawar. Masa tidak boleh 10.000 saja, gitu kan ya? Namanya apa? Muamalat yang boleh tawar menawar. Karena apa? Antar sesama manusia. Dalam bahasanya namanya komunikasi secara horizontal. Nah, ya, horizontal itu searah. Tapi kalau vertikal itu naik, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintah bahwa di antara
ibadah haji itu salah satunya adalah harus tawaf yang 7 kelilingan Ka'bah. Nggak boleh ditawar. Misalnya ditawar, gimana kalau saya 5 aja karena capek? Oh, nggak bisa, nggak sah. Ya dah. Nah, itu namanya apa? Interaksi. Jadi orang berangkat haji di samping mengeluarkan hartanya untuk sampai ke kota Makkah, juga jiwa dan raganya serta keikhlasannya itu menerima perintah dari Allah SWT dan tidak bertanya-tanya apalagi menawar. Kenapa tawaf kok harus 7? Ya dah. Apalagi kalau menawar-nawar, nggak enak 3 aja dah. Enggak. Karena ini adalah apa? Suatu kewajiban dari Allah SWT kepada hambanya. Namanya apa? Muamalah bainal abdi warrabbi. Ya, yaitu muamalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ahwalul qalbi. Ilmu tentang ahwalul keadaan al-qalbi, hati. Dari apa? Kal khaufi, seperti orang yang takut kepada Allah. Ya, orang Islam yang benar-benar Islam, betul-betul dia mengakui Islam adalah agamaku, maka tatkala dia ini melanggar salah satu perintah Allah, pasti ada rasa takut. Ada orang, seseorang ini sudah beriman kepada Allah dan menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yakin dia bahwa ditanya agamamu apa? Islam agamaku. Tuhanmu siapa? Allah adalah Tuhan. Nabimu siapa? Nabi Muhammad adalah Rasulku atau Nabiku. Terus peganganmu kitab suci apa? Al-Quran adalah kitab suciku. Dia yakin betul. Ya dah. Nggak abal-abal. Islamnya bukan abal-abal, yakin. Nah, orang semacam demikian ini, ya terkadang dia maksiat. Melanggar perintah Allah. Macam-macam maksiat itu. Tatkala dia maksiat, dia merasa, iya aku juga takut kepada Allah. Kan begitu. Nah, ini namanya khauf, warroja, dan harapan. Harapan itu bagaimana? Kalau tadi itu takut karena melakukan maksiat, maka tatkala ada pintu yang dikatakan pintu tobat, ada keterangan dari para ulama, begitu loh tobat, ini loh caranya tobat, maka dalam hatinya ada roja, harapan. Ya, misalnya saya hitung misalnya, ada orang bermaksiat 2 kali, dikasih tahu maksiatmu 2 kali itu bahaya, kamu kalau tidak tobat bisa disiksa oleh Allah SWT. Maka dikasih tahu, kalau kamu habis maksiat kemudian kamu bertobat dan beramal ibadah yang bagus, maka amal ibadahmu itu akan menghapuskan maksiatmu. Akhirnya orang yang habis maksiat itu sholat sunnah lah ya, bukan sholat fardu, saya anggap sholat sunnah. Sholat sunnah 10 kali. Setiap sholat berapa? 2 rakaat. Cuman 10 kali sholat ini loh. Ya, sholat sunnah. Ditanya, kenapa kamu sholat sunnah 10 kali? Iya, tadi aku habis maksiat 2 kali, sekarang aku ganti dengan apa? Sholat sunnah berapa kali? 10 kali. Untuk apa gitu? Aku berharap mudah-mudahan Allah mengampuniku. Mudah-mudahan pahala 10 kali sholatku ini, berarti 20 rakaat kalau dihitung ya. Mudah-mudahan pahalanya itu besok pada saat di padang mahsyar timbangannya lebih berat daripada maksiatku. Jelas? Itu namanya roja. Kalau khauf itu tadi, khauf itu adalah setiap orang berbuat maksiat maka akan mendapatkan balasan sesuai dengan maksiatnya. Kan gitu kan? Ya. Kalau maksiat 2 kali ibarat orang dijewer, ya dijewer 2 kali. Ya kalau dijewer, kalau suruh mandi di neraka gimana ya? Ya, itu khauf, orang takut. Tapi ada keterangan-keterangan baik dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi Muhammad SAW, keterangan para ulama bahwa maksiat yang 2 kali itu bisa dihapuskan oleh apa? Oleh kebaikan yang lebih banyak jumlahnya. Maka dia berinisiatif untuk sholat sunnah berapa kali tadi? 10 kali. Kalau rakaat berarti 20 rakaat.
rakaat ya. Setiap 2 rakaat salam. Maka diharapkan sholatnya yang sunnah 10 rakaat itu pahalanya bisa menghapuskan dosa yang 2 kali tadi. Nah, amalia sholat karena ingin menutup yang jelek tadi namanya roja. Apa namanya? Roja itu berharap kebaikan. Jadi ada khauf, ada roja. Kemudian waridho itu rela dengan ketentuan Allah. Dikatakan ini sudah muqaddar, syai' muqaddar, suatu sudah ditakdirkan. Ya, misalnya ada orang ini, misalnya ada orang beli mobil, beli mobil. Dua orang kawan beli mobil, sama-sama beli mobil. Sudah, akhirnya diberi pergi berdua. Ayo kita pergi kemana? Ke Banyuwangi. Ya saya bawa mobilku sendiri, kamu bawa mobilmu sendiri. Sudah, akhirnya berangkatlah. Nah, tatkala pulang ternyata pemilik mobil A kecelakaan, orangnya selamat tapi mobilnya hancur. Sedangkan pemilik mobil yang satunya, yang B itu pulang pergi selamat. Ya dah? Padahal perjalanannya apa? Bersama-sama. Akhirnya A tadi itu pulang ke Malang ikut, katanya nunut ikut kepada yang punya mobil B sampai di rumah. Kenapa? Karena mobilnya hancur. Maka dikatakan ini ridho. Gimana ridho? Syai'un muqaddar, ini sesuatu sudah ditakdirkan. Ya, betul nanti aku benarkan, aku masukkan di bengkel, aku ambil, aku urus, ya dah. Tapi hatinya rela. Ini adalah sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dah, ini namanya ar-ridho. Belajar ridho, rela ini tidak mudah. Ya, ada 2 orang kawan, sama-sama alma maternya sama, alumninya, alumni mana juga sama, pekerjaannya sama. Tiba-tiba ada A sama B nih. Yang A dapat rezeki banyak, ada orang yang tidak sengaja ketemu langsung membeli uang. Diberi uang 50 juta. Yang B tetap saja sesuai dengan gajinya misalnya. Kalau gajinya sebulan 3 juta tetap dapat 3 juta. Ya dah. Sedangkan A tiba-tiba dapat rezeki. Dengarlah B. B dengar. Gimana? Kalau B ini rela dengan pembagian dari Allah, maka dia mengatakan, ya alhamdulillah kawanku dapat rezeki tambahan 50 juta. Sedangkan aku bayaranku tetap 3 juta. Inilah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, dan aku ridho. Aku tidak selalu berambisi, apalagi sampai minta-minta. Oh, kamu kan kawanku, bagi-bagi dong, harus. Dan menuntut ini dan itu. Enggak, namanya bukan orang Islam yang baik. Tapi orang Islam yang baik itu ridho dengan pembagian taksim ya dari Allah SWT, pembagian dari Allah SWT atas nasibnya. Bukan berarti orang tersebut pasrah sama sekali tidak mau bekerja, tidak. Tapi apa? Dia berusaha, tapi diberi rezeki yang sesuai dengan dia terima. Dia ridho kepada Allah SWT, dia tidak menyesal. Ini namanya ridho di dalam bab ini. Itu urusan hati. Wasidq, apa asidq? Asidqi yaitu percaya. Dia percaya kepada Allah SWT bahwa pembagian itu adalah ketentuan dari Allah SWT. Dia benar-benar percaya. Ini bukan main-main, ini betul-betul aku yakin semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ya? Melatih kepercayaan dan ridho ini tidak mudah. Termasuk juga percaya kepada aturan syariat. Karena yang mengatur syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu, ya dah. Maka dia percaya, dia yakini kebenarannya. Misalnya contoh ini ya, contoh. Ini ibu-ibu. Bu, ini bahas ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau punya saudara laki-laki, kakaknya atau adiknya, kemudian ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia. Ya dah. Kemudian ternyata pembagian warisnya itu jatah orang laki-laki atau saudara laki-laki 2 kali lipat daripada saudara perempuan.
Misalnya dalam pembagian warisan, saudara laki-laki entah kakaknya atau adiknya dapat 10 juta hitungannya, maka ibu-ibu ini dapat 5 juta. Kalau ibu-ibu tipe orang yang sedek, percaya, ya nggak masalah. Alhamdulillah, berarti rezekiku dari orang tua ini adalah dapat 5 juta. Toh kemarin aku nggak memikirkan, ya dah, bekerja juga ya dapatnya begitu. Sekarang dapat 5 juta tambahan, alhamdulillah. Itu sedek percaya. Kenapa? Karena pembagian waratha atau ahli waris atau harta waris itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi saudara laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari jatahnya orang perempuan. Lah, sebelum ayahnya atau ibunya meninggal, maka saudari perempuan tadi itu yang punya saudara laki-laki kan sudah dapat rezeki sendiri. Misalnya bekerja, dapat rezeki sendiri, jualan, ya dah. Sebut saja dalam 1 harinya dapat rezeki 50.000. Nah, berhubung ada pembagian warisan, maka ditambah berapa tadi? 5 juta. Kan banyak itu. Tambah 5 juta. Nah, kalau percaya dia, maka dia tidak ingkar. Ya ini memang dari Allah SWT begini. Kemudian belajar ridho dan ikhlas. Tapi kalau tidak percaya kepada syariat Allah, marah-marah. Apa? Adekku laki-laki dapat 10 juta, aku dapat 5 juta. Wah, gak bener itu. Mestinya perlu diralat ini. Ya, direvisi nih. Ini dari mana aturannya? Setelah diberitahu ini dari Al-Quran, Mbak atau Bu, gak bisa. Al-Quran harus dirubah. Kok enak? Saudaraku, kakakku laki-laki dapat 10 juta, kok aku dapat 5 juta. Ini namanya orang yang tidak percaya terhadap syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa murtad ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi kalau as-siddiq dia percaya, ya inilah yang namanya pembagian dari Allah SWT. Mungkin boleh bertanya hikmahnya. Kalau ada Ustadz, Pak Ustadz mau tanya hikmahnya Ustadz. Kenapa saya dapat 5 juta, saudara saya laki-laki dapat 10 juta. Kenapa Pak Ustadz? Boleh tanya gitu, boleh. Nah, jawabannya apa? Jawabannya begini. Kenapa saudara laki-laki itu dapat 2 kali lipat dari saudara perempuan? Perlu diingat, kita bicara secara umum ya, bahwa saudara laki-laki itu punya istri dan anak. Kalau masih jejaga, suatu saat punya istri dan anak, maka saudara laki-laki itu akan menghidupi istri dan anaknya. Sedangkan saudara perempuan itu kita bicara secara umum, itu akan mendapatkan suami. Yang mana saudara perempuan tadi itu menjadi tanggung jawab suami. Jadi misalnya gampangannya begini. Saya dengan saudara saya perempuan. Saya punya istri dan anak, saudara saya perempuan punya suami. Saya dapat 10 juta. Ya, buat apa? Saya buat beli perhiasan untuk siapa? Gak mungkin kan saya pakai kalung emas, giwang emas, kan gak mungkin. Maka uang itu saya belikan untuk istri dan anak-anak saya 10 juta. Kalau anaknya saya 5, dapat sedikit kecil mas-masanya. Kalau anak saya 5, kan berarti saya harus membelikan 6 orang yang jadi tanggung jawab saya. Kalau 6 orang dan saya punya uang 10 juta, itu berarti 1 orang dapatnya nggak sampai 2 juta. Sebut saja dapat 1.700.000. Ya, maka beli emas-emasan 1.700.000. Mohon maaf saya nggak hafal ya hitungannya. Sebut saja dapat 3 gram misalnya. Sedangkan saudara saya perempuan, dia punya suami, dia dapat uang 5 juta. Kalau dibelikan emas-emasan, maka dia jauh lebih banyak. Bisa saja dia mendapatkan 10 gram. Ya, itu kalau tidak ditambahi oleh suaminya.
Kalau dia minta sama suaminya, suamiku aku kepingin beli emas-emasan, ya. Aku punya uang 5 juta hasil warisan dari orang tua. Ditanya, kurang berapa? Ya kalau ada 5 juta lagi. Akhirnya saudara saya ini beli emas-emasan bisa berapa? Sampai 15 gram, sedangkan anak dan istri saya hanya dapat 3 gram. Begitu rentetannya itu sebab kenapa orang laki-laki dapat 2. Kalau saya sama dengan saudara perempuan saya, artinya dibagi rata, maka dapat 7,5 juta. Kan gitu kan? Kalau 7,5 juta saya bagi untuk istri dan anak saya, maka setiap orang dari anak dan istri saya yang jumlahnya 6 itu cuman dapat 1 juta sekian, atau sebut saja 1,2 juta. Itu kalau dibelikan mas-masan gak jadi 3 gram lagi, hanya dapat 2 gram dan seterusnya. Jauh berbanding dengan saudara saya bisa beli mas-masan sampai 15 gram. Begitulah tata cara mengatur di dalam syariat. Karena itu orang laki-laki yang punya tanggung jawab kepada istri dan anaknya mendapat lebih besar. Sehingga saudara saya walaupun dapat 5 juta karena bisa minta kepada suaminya, ya dah, bisa lebih kaya daripada istri dan anak saya. Itu tata cara atau hikmah yang tersembunyi di dalam masalah pembagian hak waris. Itu harus sedek. Apa sedek? Percaya, karena itulah pembagian yang difardukan di dalam syariat Islam. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas. Kemudian setelah itu belajar ikhlas. Setiap orang wajib belajar ikhlas. Ya dah. Kalau sudah tahu masalahnya syariat, oh demikian mengaturnya, oh ini dan segala macam, kemudian ikhlas menerimanya. Jadi sudah dapat khauf. Apa khauf? Takut kalau salah melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Dia takut apa? Takut disiksa, diancam siksa. Kemudian melakukan ar-roja. Apa ar-roja? Harapan baik. Dengan cara apa? Berbuat baik yang lebih banyak daripada maksiatnya. Ya dah. Maka kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, berharap mudah-mudahan timbangan amal baikku ini lebih banyak, misalnya jumlahnya 20, ya. 20 kilo misalnya. Sedangkan perbuatan jahatnya tadi itu cuma 2 kilo. Sehingga perbuatan baiknya besok yang mengantarkan dia amalannya diterima oleh Allah SWT, bisa dimasukkan surga. Itu harapan. Berikutnya adalah ridho. Apa ridho tadi? Ridho dengan pembagian dari Allah SWT. Ya dah, dapat sedikit, dapat banyak, tetap ridho. Lantas sedek. Apa sedek? Percaya dengan aturan Islam, dengan segala macam, tanpa harus menawar-nawar. Sholat subuh kok 2 rakaat, sholat zuhur kok 4 rakaat, sholat asar kok 4 rakaat, sholat maghrib kok 3 rakaat, sholat isya kok 4 rakaat. Kemudian protes. Katanya, mestinya memprotes ini. Sholat subuh itu ya 4 rakaat, kan enak sekalian olahraga. La haula wala quwata illa billah. Itu aturan, enggak boleh ditawar-tawar. Kemudian ini ada bapak-bapak yang pekerja berat, misalnya petani, ya dah, atau tukang beca, kan berat. Begitu sudah zuhur, mulai dari pagi ke sawah atau juga mengantarkan pelanggan, akhirnya zuhur, sholat, waktunya sholat, dikatakan sholat 4 rakaat. Aduh capek aku. Mestinya zuhur ini kan cuma 2 rakaat saja. Ya dah, aku capek gini kok. Apa begitu kita umat Islam? Kanda kan? Ya sudah, sholat subuh diperintahkan 2 rakaat, terima sudah. Kenapa? Itu adalah perintah Allah. Zuhur walaupun capek, ya tetap sholatnya 4 rakaat. Ini namanya siddiq, percaya. Sudah? Kemudian ikhlas dan menerima semua itu dalam keadaan ikhlas. Inilah termasuk ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang urusan hati. Tentu masih banyak ya. Fahadzal ilmu
Maka dengan ilmu ini bihi atas ilmu yang khauf, roja, ridho, sidq, kemudian ikhlas itu bihi dengannya irtafa'al ulama. Para ulama itu namanya menjadi terjunjung, terangkat. Wa bi tahqiqihi istiharat azkaruhum, dan dengan hakikat ilmu hati tadi itu, apa hati tadi? Khauf, roja, ridho, sidq, ikhlas. Maka istiharat azkaruhum, terkenalah penyebutan beberapa ulama-ulama yang terkemuka di muka bumi ini. Kasofan Ats-Tsauri, seperti Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ini adalah seorang yang dulu ahli ijtihad, termasuk mujtahid mutlak zaman dahulu kala. Walaupun ilmunya itu tidak terbukukan sampai sekarang. Wa Abu Hanifah, demikian juga Imam Abu Hanifah yang mazhabnya masih tersimpan, yaitu sampai sekarang namanya mazhab Hanafi. Wa Malik, dan Imam Malik yang mazhabnya ajarannya itu sampai terkenal sampai detik ini, yaitu mazhab Maliki. Wa Syafi'i, demikian juga Imam Syafi'i yang mazhabnya sampai detik ini lestari dan bisa kita amalkan, dan kita adalah pengikut mazhab Syafi'i, mengamalkan amaliyah dengan mazhab Syafi'i, kan begitu, ini lestari. Nah, kemudian wa Ahmad ibn Hambal, yaitu Imam Hambali, dan masih ada murid-muridnya Imam Hambali yang mengamalkan mazhabnya. Ini adalah mereka terkenal, mereka bukan sekedar terkenal ya, mereka dikenang sama orang, dan amalannya atau ilmunya manfaat. Ini asal mulanya mereka ini bukan sekedar belajar fikih, tapi mereka belajar al-khauf, war-roja, war-ridho, was-sidq, wal-ikhlas, sehingga Allah SWT lah yang pada akhirnya melestarikan ilmu mereka dan bisa kita nikmati sampai detik ini. Itu luar biasanya ahwalul qalbi. Ahwalul qalbi? Ilmu tentang masalah urusan hati. Wa innama inhattat rutbatal musammina bil fuqaha'i wal ulama'i antil kal maqamat, dan begitulah berjalannya para ulama, baik itu ulama fikih yang terdahulu, ulama salaf, ya, karena mereka itu ikhlas, mereka juga mengharapkan ridho, ya enggak? Yang tadi itu ilmu ahwalul qalbi itu berjalan di kalangan ulama-ulama salaf, maka makom mereka, derajat mereka ditinggikan oleh Allah SWT. Di dunia Islam siapa tidak kenal Imam Hanafi? Semuanya kenal, betul? Bahkan di antara kita orang Indonesia kan tidak ada yang mazhabnya Hanafi kan, tapi nama Imam Hanafi itu banyak enggak di masyarakat? Oh, di kampung saya ada namanya Imam Hanafi, padahal mazhabnya Syafi'i. Ya, kenapa? Karena kenal dengan nama Imam Hanafi. Oh, di kampung saya ada namanya Malik, Pak Malik, Mas Malik, Cak Malik. Apa mazhabnya Maliki? Enggak, kok bisa diberi nama Malik? Ya karena ingat Imam Maliki sudah sangat terkenal. Ya. Oh, di kampung saya ada namanya Pak Syafi'i. Ini orangnya datang di sini sekarang, Pak Syafi'i. Ya. Apakah beliau itu karena kenal persis dengan Imam Syafi'i pernah salaman? Enggak. Cuman nama Imam Syafi'i ini enggak heran. Bahkan sekarang mengaji hadir di sini ya. Karena enggak heran. Umum. Itulah barokah. Apakah ada orang namanya Hambali? Banyak. Di kampung-kampung ya ada kalangan umat Islam. Apakah mazhabnya Hambali? Enggak. Cuman namanya Hambali. Nah, 4 nama ini itu sudah masyhur. Bahkan orang Indonesia yang tidak mengenal bahasa Arab pun kadang-kadang ada yang namanya Hanafi, Malik, ya. Bahkan ada namanya Imam Malik, juga ada namanya Imam Malik. Ada juga Maliki. Imam Maliki ada. Padahal dia tidak kenal bahasa Arab. Syafi'i demikian juga. Ya, Hambali demikian juga. Itulah luar biasanya 4 imam tadi, karena apa? Dibangun di samping alim. Mereka ada ahli fikih,
tapi juga mereka adalah orang-orang yang menata hatinya untuk senantiasa ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Litasyahulihim bisuaril ilmi min ghairi ahdin 'alan nafsi an tablugha ila haqaiqihi wa ta'malu bi khafayah. Mereka ini di samping mempelajari atau sibuk dalam dunia yang mereka geluti, yaitu mendirikan mazhab fikih, tapi mereka juga tidak lepas sibuk untuk mengurusi dirinya agar bisa ikhlas, ya, dan tidak terikat dengan hawa nafsunya, betul-betul mengamalkan ilmunya karena Allah SWT menginginkan diridhoi oleh Allah SWT. Dan mereka ini bukan orang yang ingin mencapai satu kedudukan, tidak, tapi semua ilmu yang disampaikan ini dibangun atas dasar merendahkan diri di hadapan Allah bi khofaya, dengan sembunyi-sembunyi, tidak mengumumkan dirinya atau minta dipanggil. Aku panggilan dengan namaku Imam Syafi'i, aku panggilan namaku dengan Imam Maliki. Tidak begitu mereka, tapi mereka mengajarkan ilmunya, menuliskan ilmunya. Kemudian mereka ini mengharap pada Allah, mudah-mudahan ilmuku yang aku ajarkan ini bermanfaat. Ternyata manfaatnya sampai mendunia. Paham? Ya, ini Imam Malik saja itu kelahiran dan hidup di Madinah. Imam Malik, tapi di sini kenal kan namanya Imam Malik. Ya, subhanallah. Imam Syafi'i pun demikian, bukan orang Singosari Imam Syafi'i, kecuali Pak Syafi'i ini orang Singosari. Kalau Imam Syafi'i bukan orang Singosari. Ya enggak? Tapi di Singosari ini banyak yang kenal nama Imam Syafi'i. Demikian dan seterusnya. Saking apa? Saking mendunianya nama mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tajidul faqih yatakallamu fi dhihar wal li'an was sabaq war ramya wa yafra'u tafri'at allati tumdi dhuhur fiha wa la yahtaju ila mas'alatin minha. Kalian kadang-kadang mendapati ada orang yang ahli fikih, memahami fikih dengan baik, ya enggak? Dia hafal urusan di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu ada yang namanya pernikahan, ada yang namanya, kalau pernikahan akdu nikah maklum ya, ada namanya zihar. Apa itu zihar? Seperti seorang wanita mengatakan kepada istrinya, "Hei istriku, kamu seperti ibuku atau punggungmu seperti ibuku." Maka di sini di dalam hukum fikih haram untuk dikumpulinya karena sudah melakukan zihar. Ada pembahasan tersendiri. Kalau salah ucap kepada istrinya, "Hei istriku, kamu itu seperti ibuku." Kalau seperti ibu kan berarti boleh enggak seorang anak berkumpul suami istri dengan ibu kandungnya? Kan tidak boleh kan? Itu ada pembahasan sendiri di dalam hukum fikih, ya enggak? Atau li'an. Li'an itu saling menuduh. Kata suaminya, ya, kata suaminya menuduh pada istrinya, "Kamu itu ahli selingkuh, kamu ahli berzina." Kata istrinya juga demikian, "Suamiku itu adalah ahli berzina." Itu ada pembahasan sendiri, ya. Kemudian wasabak, sabak itu musabako. Ini musabako, apa musabako? Ada lomba. Di dalam kitab fikih itu ada urusan lomba. Lomba apa? Misalnya lomba untuk naik kuda dengan tata cara bagaimana. Jangan sampai perlombaan itu menjadi judi. Ada aturannya. Karena sekarang banyak lomba-lomba yang jadi judi, termasuk lomba jalan kaki, jalan sehat. Karena beli karcis dan uang karcisnya itu dipergunakan untuk beli hadiah, maka di situ ada nilai perjudian. Tidak boleh kita beli karcis untuk ikut lomba, itu tidak boleh karena itu ada nilai perjudian. Yang boleh bagaimana? Misalnya saya panitia, misalnya saya ketua panitia, kalau ingin bikin lomba maka gratis. Gimana hadiahnya? Boleh saya nego. Kalau di Malang atau kita di Indonesia, mulai nego Pak Camat, ini saya akan mengadakan lomba untuk masyarakat sini yang baik. Maka Pak Camat kalau bisa dengan sponsornya, ya dah. Maka Pak Camat memberikan uang, ya
saya akan mengasihkan uang, mengalokasikan uang 10 juta ini untuk hadiah. Kemudian datang ke bupati misalnya, atau ke orang-orang kaya, ahli khair. Akhirnya dapatlah kumpulan dari donatur-donatur 30 juta. Maka dibagi di situ. Juara pertama misalnya ya, dapat juara pertama satu orang dapat 5 juta. Begitu. Juara kedua dapat 4 juta. Juara ketiga dapat 3 juta. Juara harapan jumlahnya 50 orang misalnya. Ini dapat sekian-sekian, maka uang tadi habis 30 juta. Ini boleh. Kita yang ikut lomba nggak bayar, dikasih karcis nggak apa-apa, tapi nggak bayar. Tapi kalau beli karcis untuk ikut lomba itu perjudian. Dan ini yang banyak di masyarakat. Ya dah. Loh, dalam kitab fikih itu ada dibahas. Para imam pun sudah membahas. Tapi imam-imam itu ya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak hanya membahas hukumnya. Setelah membahas hukumnya, mereka mencari jalan gimana apa yang ilmu sampaikan oleh mereka itu jadi ikhlas. Itu yang dilakukan oleh para imam-imam kita. Bukan hanya sekedar ngurusi lomba. Warramyi, bukan juga lomba memanah, aturan-aturannya, dan masih banyak yang lainnya. Wa yafra'ut tafri'at, yang para orang-orang ahli fikih itu seringkali membahas tentang furu'iyat, khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya, ulama ini mengatakan ini katakan boleh, ini tidak boleh. Ya, dan itu kebanyakan tumdid zuhur, yang menghabiskan waktu. Sebenarnya masalah-masalah itu tidak begitu penting untuk dibahas di depan khalayak. Sekarang kan musim medsos ini, musim. Ada sesuatu amalan yang tidak perlu dibahas di depan umum, tapi dibahas. Wah, ini kadang-kadang bikin apa? Heboh. Bikin heboh. Sebenarnya yang penting bukan itunya, tapi belajar ikhlas, begitu. Ikhlas itu mulai apa tadi? Mulai khauf, roja, ridho, sidik, dan ikhlas. Itu sebenarnya kepentingan pribadi setiap orang yang mengerti ilmu apa? Aturan syariat atau fikih. Paham? Tapi masalahnya kadang-kadang orang ahli fikih, bukan imam-imam, bukan ustadz-ustadz, ya, ustadz-ustadz misalnya, gus-gus misalnya, tidak mempelajari fikih. Para santri juga memerjani fikih. Masalahnya kalau tidak belajar bab ikhlas, bab hati, maka perlu diketahui bahwa fikih itu adalah ilmunya namanya fardu kifayah. Orang mendalami ilmu fikih itu fardu kifayah. Andai kata ada satu kampung, satu yang sudah mengerti, maka seluruhnya ini gugur untuk memahami fikih. Karena apa? Ada satu orang yang paham fikih. Misalnya urusan lomba ini mengandung judi atau tidak judi. Saya gambarkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini saya anggap masyarakat umum yang tidak mengerti aturan masalah lomba. Saya kebetulan mempelajarinya, ya. Saya bisa menerangkan kalau ada lomba, saya katakan bagaimana boleh dan tidak bolehnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini sudah tidak berdosa karena ada saya yang bisa menerangkan. Begitu namanya fardu kifayah. Sedangkan belajar ikhlas, belajar ridho, roja, khauf, itu semua adalah fardu ain. Jadi ada orang sholat sudah cocok dengan aturan syariatnya, cocok dengan aturan fikihnya, tapi tidak ikhlas, diterima enggak kira-kira? Orang sholat dikhusyuk-khusyukkan, Allahu Akbar, khusyuk. Cuman hatinya bilang gini, mertuaku mana ya kok gak muncul-muncul. Aku sudah sholat kayak gini gak dilihat sama mertuaku. Kira-kira gimana? Batal enggak secara apa? Secara pahala. Gak dapat pahala dia. Bahkan kalau ditanya misalnya orang sholat bisa komunikasi. Mas, sama sholat karena Allah enggak. Wong Allah aku nggak bisa ngelihat, ngapain? Aku nggak perlu sama Allah, aku perlu sama mertuaku supaya aku dapat uang dari mertuaku. Gitu.
Syirik enggak? Bisa syirik. Menyekutukan Allah. Ya enggak? Kalau enggak mertuanya bapaknya lah. Kalau enggak bosnya misalnya ya. Wah, bosku ini bawa uang banyak, aku tak sholat. Allahu Akbar. Biar bosnya apa ngasih tambahan. Ini bisa syirik. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini namanya fardhu ain. Sebenarnya setelah orang itu memahami fikih yang mendalam, maka harus belajar ikhlas dengan segala macam pembagiannya. Begitu kata Musannif pengarang kitab ini. Kenapa? Karena li'anna fi ihmalihi halakuhu, karena mengabaikan urusan hati mulai ikhlas dan lain sebagainya itu adalah halakum, bisa merusaknya, merusak amalan ibadahnya. Ya, apalagi ada riya, sum'ah, pamer, ya dah. Itu akan hilang semuanya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal awal fardu kifayatin, yang pertama tadi ilmu fikih adalah fardu kifayah. Ya. Yang mana? Walau annahu su'ila an illati tarkil munaqasati lin nafsi fil ikhlasi war riya'i lam yakun lahu jawab. Andai kata saja ada pembahasan tentang apa itu ikhlas dan apa itu riya, mana yang boleh dan tidak boleh, maka sebagian orang yang asyik dengan dunia furu'iyah itu dari apa? Fikih, ya enggak? Yang hanya tentang masalah pernikahan apa, kan dari itu ya. Ada li'an, ada zihar, atau juga tentang sesuci atau apa. Kadang-kadang terlupakan membahas bab ikhlas dan bab riya. Sehingga apa yang dilakukan ini habaan manthur, tiada artinya sama sekali. Itu kata Imam Musannif, katanya begitu. Ya, walaqad shadaqa, sesungguhnya apa yang dilakukan itu sudah benar. Setiap orang wajib fardu kifayah untuk mempelajari ilmu hal, itu fardu ain, ya dah. Apa yang dibutuhkan, tapi untuk yang mendalami seperti ilmu faraid, itu kan tidak setiap orang wajib belajar ilmu faraid, kan itu kan ya. Andai kata ada orang mendalami ilmu faraid tapi tidak mendalami bab ikhlas, ini patut disayangkan, begitu maksudnya. Walakin khafi alaihi annal hisaba fardu kifayati aidan. Sebenarnya ilmu belajar hitung-hitungan atau hisab atau matematika itu juga fardu kifayah. Loh kok demikian? Iya, orang mengerti tata cara sholat jamak qashar itu kalau ngerti hitung-hitungan kiloan, berapa kilo. Padahal hitungan kilometer itu termasuk ilmu hisab, ilmu berhitung, ya enggak? Ilmu kalistung kan gitu kan? Ya, maka sebenarnya ilmu kalistung atau berhitung, hisab, matematika, aljabar ini perlu, tapi fardunya fardu kifayah. Ya, itu sama dengan ilmu fikih, fardunya fardu kifayah. Ya, bagi ilmu fikih yang di sana ada masalah khilafiyah perbedaan pendapat antar ulama. Fahalla tusyaghilu bi, kenapa orang-orang yang senang berdebat masalah fikih tidak berdebat masalah matematika, padahal sama-sama fardu kifayah? Ya, itu kata Imam Musannif, wa innama tahriju alaihi nafsu, sesungguhnya tertarik seseorang atau hati seseorang itu tertarik, ya. Kenapa? Kalau ada munaqasyah, kalau ada perdebatan itu banyak tertarik. Orang di dunia ini kalau diajak berdebat itu tertarik. Maka kalau dalam dunia fikih diajak berdebat tertarik. Tapi kalau masalah matematika kan nggak ada. Coba di medsos, di WhatsApp, di internet lah. Kalau ada orang bicara masalah matematika tertarik diperdebatkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau misalnya pelihara anjing itu halal apa haram, gimana? Ada perdebatan enggak? Ada perdebatan. Yang satu mengatakan oh boleh, yang satu mengatakan oh tidak boleh. Yang boleh mengatakan ini loh dalilnya. Ya, yang tidak boleh mengatakan ini juga dalilnya. Ada lagi makan katak, makan cebong. Ya, boleh apa enggak boleh? Ada dua pendapat. Menurut Imam Fulan bin Fulan, ini tidak boleh makan katak, kodok, cebong, tidak boleh. Menurut Imam Fulan bin Fulan, kata lawan bicaranya, ini boleh, ini kitabnya. Akhirnya berdebat serius, seru. Akhirnya tambah banyak yang komentar.
Kan gitu kan di medsos yang nyata. Betul? Betul? Tapi kalau bicara masalah al-ikhlas, kira-kira di debat enggak? Itu riya di debat enggak? Jarang di debat. Apalagi ada yang kewajiban lain. Bab matematika. Matematika adalah demikian-demikian. Perlu. Ini fardu kifayah. Kok bisa? Iya, untuk menghitung masafatul qasr. Fardu kifayah. Juga masalah ini zakat mal itu ngitungnya pakai apa? Ilmu matematika. Warisan menghitung pakai apa? Ilmu matematika, ilmu hisab, ilmu aljabar, ilmu hitung-hitungan. Gitu Pak Syafi'i ya. Pak Syafi'i bilangnya apa dulu? Ilmu apa ini? Aljabar. Ya Pak Syafi'i ini orang tua ya. Ini zamannya ilmu aljabar, sekolah-sekolahan dulu ya. Kalau anak muda-muda sekarang kalistung katanya ya. Itu perlu sebenarnya tapi fardu kifayah. Ya, baik. Wala maksuduha minar riya'i was sum'ati yahsulu bil munadharati la bil hisab. Kenapa? Li'anna maksudaha, karena maksudnya seseorang untuk bisa menampilkan diri, maksudnya riya wasum'ah dan sombong itu kalau dianggap ahli munadharah, ahli berdebat, apalagi kalau bisa mengalahkan lawan perdebatan. Ini loh aku sudah pinter ini, aku sudah hatam kitab ini, aku sudah faham sekali menurut Imam Fulan bin Fulan. Ya, ini hukumnya begini. Paham? Itu ada pada munadharah, apa? Diskusi atau debat. Ini muncul riak-riak, sombong-sombong ini muncul, dan itu yang disukai oleh setiap jiwa manusia, senang yang begitu ya. Labil hisab, tapi kalau di dalam hitungan hisab, perhitungan nggak ada sum'ah-sum'ahan atau sombong-sombongan, hitungan ya gitu-gitu aja ya dah. Ini kata Imam Musannif, pengarang ini mengatakan, hei masyarakat, hei para santri, hei para ustadz, hei para gawagis, gus-gus, hei para kiai, kiahiyat, hei para ulama, kalian boleh mempelajari ilmu-ilmu sampai setinggi langit, tapi yang paling penting juga kalian wajib belajar ilmu hati, yaitu ilmu apa tadi? Pertama, khauf. Kalian harus khauf, takut kepada Allah. Jangan sampai ilmumu ini mencelakakan dirimu. Kemudian kalian juga wajib belajar ilmu roja. Apa? Harapan-harapan. Jangan sampai pesimis tapi optimis dalam hidup, ya enggak? Kemudian juga waridho. Kalian wajib belajar tata cara rela kepada Allah SWT dengan pembagian-pembagian. Fulan bin Fulan dikasih ilmu yang tinggi, aku cuman ini faham untuk melakukan sholat. Ini adalah belajar yang sangat hati, belajar ilmu hati yang sangat luar biasa. Kemudian juga wasitik, seorang ulama, seorang ustadz, seorang gawagis, santri dan masyarakat umum harus juga belajar sidik, percaya bahwa itu semua tiada lain aturan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir belajar ikhlas, menerima semua apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.